Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Saya periksa kehadiran kuliah. Angkat tangannya. Pak. Aisyah Bulan Putri, Hadir, Pak. Angel, Hadir, Bilkis, Pak. Tasnim, Hadir, Pak. Suci, Safira, Hadir, Pak. Bulan. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi ada beberapa orang yang sakit ya. Hari ini kita akan belajar tentang peristiwa akhir dari kerasulan dan juga Nabi Muhammad. Pernah lihat orang naik haji? Siapa yang kamu pernah lihat? Apakah nenek, atau tetangga, atau saudara kita? Jadi orang naik haji itu ada kaitannya dengan akhir pembelajaran kita hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama adalah untuk mengetahui kejadian apa saja yang terjadi pada masa akhir kerasulan. Yang kedua, untuk mengetahui akhlak apa saja yang bisa kita teladani dan kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, Bapak Guru akan memperlihatkan videonya terlebih dahulu, video pembelajaran. Anak-anak sekalian, mari kita memahami sejarah dan peristiwa akhir kerasulan. Poin pertama, peristiwa penting di akhir kerasulan. Apa saja peristiwa yang terjadi di akhir kerasulan? Yang pertama, ada Haji Wada. Haji Wada ini terjadi pada 10 Hijriah atau bertepatan dengan 692 Masehi. Peristiwa ini merupakan haji pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan khutbah wada. Ini sangat terkenal. Khutbah wada yang berisi pesan-pesan penting seperti persatuan dan merupakan dalam alasan yang sah, keadilan dan perlindungan hak-hak bangsa. Kemudian peristiwa yang kedua adalah khutbah terakhir Rasulullah SAW. Apa isi khutbahnya? Ini semakin baik ya. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu yang kalian, jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu kitabullah dan sunnah. Peristiwa lainnya atau peristiwa ketiga yang dibahas ini adalah wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, usianya 62 tahun. Wafatnya Rasulullah SAW merupakan ujian besar bagi kita umat Islam, karena mereka harus melanjutkan atau kita harus melanjutkan perjuangan Islam tanpa kehadiran beliau. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama, persatuan umat. Kesan dua Haji Wada mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan pembinaan pernikahan. Nah, kesan ini bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai siswa dapat menerapkannya dalam lingkungan sekolah. Sebagai kesimpulan dari pemaparan materi ini adalah bahwa akhir kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah momen penting dalam sejarah Islam yang ditandai dengan peristiwa Haji Wada, khutbah terakhir dan wafatnya Rasulullah SAW. Peristiwa ini menandai berakhirnya wahyu Allah dan dimulainya tanggung jawab umat Islam untuk melanjutkan ajaran Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengambil manfaat atau hikmah dari materi yang disajikan dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat materinya. Ya, jadi Bapak Guru akan mulai sedikit tentang poin-poin yang ada dalam materi. Yang pertama tentang Haji Wada, haji yang dilakukan oleh Nabi Haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua tentang khutbah Haji Wada yang dilakukan oleh Nabi. Dan yang ketiga tentang wafatnya Nabi. Ya. Kemudian dalam video pembelajaran kita juga disinggung tentang materi atau pesan-pesan moral yang bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pahami ini? Oke, sekarang Bapak sudah membagi 3 kelompok ini untuk membuat sebuah karya berkaitan dengan materi. Sekarang silakan naikkan bahan, ya bahan-bahannya, kertas-kertasnya yang bisa kalian tulis, kemudian catatkan, kemudian buat alur pikirnya, ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Namun sebelum kalian buat, saya bagi dulu. Di sini nanti kelompok 1 nanti bahas tentang peristiwa apa saja yang terjadi pada saat akhir kerasulan. Nah, yang di sini Ibrahim Nabi Muhammad setelah kejadian wafatnya Nabi apa saja, ya. Nah, di kelompok 3 nanti membahas tentang contoh-contoh perilaku yang bisa kita teladani
dari hikmah peristiwa akhir kerasulan. Ya, silakan dinaikkan bahan dan alat-alatnya untuk dikerjakan. Buat atau pikir, di antara tanda-tandanya. Silakan. Ya, yang kalian buat nanti itu adalah peta konsep. Ya, peta konsep. Tadi saya sudah bagi pokoknya di sini tentang kejadian apa saja atau peristiwa apa saja di akhir kerasulan. Di sini tentang Ibrahim Nabi Muhammad. Jadi di sini contoh penerapan. Ya, apa-apa saja, perilaku apa saja bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang hikmah dari peristiwa akhir kerasulan tadi. Jadi nanti dibuatkan peta konsep. Ya, yang ada mana-mananya itu. Mulai dari ujungnya di atas, DPR, ya. Ya, akan kelihatan. Ya, Bapak kasih waktu 30 menit ya. 30 menit. Silakan desain peta konsepnya. Ya, buat polanya dulu. Buat polanya baru tempel. Polanya baru tempel. Ya, buat polanya dulu baru tempel ya. Ya, ya. Ya, waktunya sudah selesai. Ya, waktunya sudah selesai ya. Ya, saya lihat juga sudah selesai. Ya, kelompok 1 coba angkat kelihatan sama teman-temannya. Oh iya, coba lihat kasih kerja kelompok 1. Kelompok 2. Kelihatan sama yang lain. Lihat. Nah, itu sudah lihat. Oke. Nah, kelompok 3. Oke, sudah ya. Nah, sekarang coba masing-masing kelompok berembuk siapa yang akan mempresentasikan apa yang telah kalian buat di depan kelas. Ya, kita mulai dari kelompok 1 aja ya. Ya, kelompok 1 silakan. Ya, perhatikan yang lain. Kelompok lain perhatikan. Beberapa peristiwa di akhir kerasulan di antaranya. 1. Haji Wada yaitu haji bersama dan tahallul yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 10 Hijriah atau yang berarti 32 Masehi. 2. Khutbah Haji Wada yang berbunyi, hai kalian manusia, kamu mengeluarkan kamu sebagai haram jika kamu berarti maka kamu kira-kira maka kamu akan dapat tidak. 3. Ya, jadi kalau dulu untuk kelompok 1 harus satu presentasinya. Salut, 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 salut. Ya, silakan kembali. Kelompok 2 siapa? Yang mewakili untuk presentasikan silakan ke depan. Ya, sabar. Apa ini salut-salut lagi untuk kelompok 2? Salut, 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 salut. Ya, silakan kembali. Ya, kalau saya lihat ya hasil kerajinannya hari ini semua sama bagusnya ya, tapi saya harus kasih nilai. Kelompok 3 dari hasil kerjanya dan cara mempresentasikannya saya kasih 85. Kemudian kelompok 1 dari hasil kerjanya dan presentasinya saya kasih nilai 83. Sedangkan kelompok 2 dari hasil kerjanya baik rangkaian dan penakutnya saya kasih nilai 80 juga presentasinya ya. Jadi ketika saya gabung semua nilai kelompok 2, kelompok 1 83, kelompok 2 80 dan kelompok 3 85. Nah, jadi sebagai kesimpulan atau kita merefleksi kembali materi kita tentang peristiwa akhir kerasulan dan Ibrahim Nabi Muhammad. Ya, yang pertama itu ada Haji Wada, ya. Kemudian ada khutbah Haji Wada. Yang ketiga ada wafatnya Nabi. Nah, selanjutnya setelah Nabi wafat, yang terjadi kemudian adalah dipilihnya
sebagai pengganti Nabi. Tidak ada lagi peperangan. Kemudian umat Islam bersatu dan rajin beribadah. Nah, dari peristiwa ini kita bisa meneladani hal-hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik dari sikap Nabi atau peristiwa yang ada. Untuk tema berikutnya, kita masih akan mempelajari tentang peristiwa hari kerasulan dan hijrah Nabi Muhammad. Jadi untuk hari ini saya rasa cukup. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Jangan sebelum kita pulang, karena kita berdoa, doa dimulai. Amin. Udah, betul. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. absen terlebih dahulu. Dengarkan namanya ya. Bilkis, Zawan, Hadir. Aisyah, Hadir. Suci, Hadir. Safira. Hadir. Dua orang yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya mereka ini sudah bisa bersama-sama kita lagi untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Ya, oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Hijrah Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya kita belajar tentang peristiwa apa saja yang terjadi pada akhir kerasulan, maka selanjutnya adalah Hijrah Nabi Muhammad atau kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, apalagi siapa lagi? Utsman bin Affan, kemudian Ali dan seterusnya. Namun khusus di pertemuan kali ini kita akan membahas Abu Bakar terlebih dahulu. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq serta apa saja
yang dapat kita teladani dari kepemimpinan beliau. Nah, kita lihat di pelajaran hari ini sebagai untuk mengetahui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan apa saja yang dapat kita teladani dari kepemimpinan beliau. Itu tujuan pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membagi 3 kelompok ya untuk sama-sama nanti kita simak materi atau video tentang kepemimpinan Abu Bakar. Ya, yang kelompok silakan untuk kelompok yang ketiga. Baik, tolong perhatiannya sekarang di papan karena saya akan memutarkan video terkait materi pembelajaran kita agar kita semua paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Dalam salam wafat juga diproses mengenai siapa yang akan menjadi khalifah muslimin dan sehingga urusannya diserahkan kepada musyawarah kaum muslimin. Dari kelompok Ansor berinisiatif untuk melakukan perkumpulan di Balai Bani Sa'idah. Nah, salah satu di antara mereka yang sangat benar berpendapat bahwasanya kepemimpinan umat Islam sepatutnya dipegang dari golongan Ansor. Akan tetapi disangka oleh golongan Muhajirin dan diampuni dengan mengatakan, hai kaum Ansor, kamu adalah orang yang menolong dan membela. Maka jangan keluar kamu yang pertama manusianya. Dengan begitu, terpilihlah Khalifah Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam yang kemudian dibaiat keesokan harinya di Masjid Nabawi. Nah, sekarang tentang upaya-upaya Khalifah Abu Bakar selama memimpin. Yang pertama adalah menurunkan keadaan atau bahkan keluarga Islam. Anak-anak segera menemukan banyak sekali dari kaum muslimin yang melihat tugasnya bukan ada keluarga Islam dan ada yang mengaku nabi palsu. Untuk itu, Abu Bakar membentuk apa yang berikut. Yang pertama adalah membentuk 11 pasukan perang. Yang mana 11 pasukan perang ini terdiri dari pasukan pertama Khalid bin Walid, pasukan kedua Ikrimah bin Abi Jahal, pasukan ketiga Syurah bin Hasanah. Ya, demikianlah tadi video tentang materi ajar kita, yaitu tentang kepemimpinan Abu Bakar. Ya, jadi tentu saya ulangi, dalam video tadi itu menceritakan tentang bagaimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Rasulullah. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah, para sahabat kemudian berkumpul dan menjadi pemimpin dan tentulah Abu Bakar. Nah, di masa Abu Bakar ini terjadi banyak pemberontakan antara kabilah. Ya. Kemudian yang kedua, di kepemimpinan Abu Bakar juga itu Islam mencapai zaman keemasannya. Jadi Abu Bakar ini untuk pertama kalinya orang untuk membayar zakat. Jadi zakat itu nanti di zaman Abu Bakar ini benar-benar digalakkan sekali. Ya, bisa dipahami nih. Jadi kalau kita kembali kepada tujuan pembelajaran, hal yang bisa kita teladani dari Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satunya adalah membayar zakat dan mengurangi pemberontakan, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ada yang pertanyaan tentang materi ajar kita? Oke, kalau tidak ada, saya akan bagikan LKPD. Ya, saya akan berikan satu bahan ajar, kemudian satu lembar LKPD-nya. Jadi silakan amati gambar, kemudian tuliskan kesimpulannya di lembar tugasnya. Nah, ini diskusikan, ya, diskusikan gambarnya, kemudian tulis kesimpulannya di lembar kerjanya itu, di lembar kerja. Sama-sama ya, diskusi sama-sama, kemudian tulis sama-sama. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para saudara berkumpul untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad. Itu kesimpulan pertama yang kita dapat. Nah, sekarang setelah kalian menganalisis gambar terkait materi kita, kemudian sudah dituliskan di LKPD, kemudian nanti saya akan menunjuk
masing-masing kelompok untuk membacakan hasil analisisnya. Ya, seperti itu ya. Namun sebelum itu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan hasil analisisnya. Sebagai pemimpin. Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami bersama kepemimpinan Abu Bakar para umat muslim yang mampu wajib membayar zakat. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil analisisnya tentang materi kita hari ini. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang masing-masing kelompok boleh membawa lembar tugasnya atau lembar kerjanya di depan sini supaya saya periksa dan saya beri nilai. Ya, baik. Setelah saya memeriksa hasil pekerjaan anak-anakku sekalian, maka ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Misalnya kelompok 1, hasil analisisnya sudah bagus, namun masih ada yang kurang, ada yang terlewat, yaitu tentang prestasi apa saja yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi pemimpin umat Islam pada zaman saat itu. Misalnya tentang semua umat muslim yang mampu harus membayar zakat untuk menyantuni umat muslim lainnya. Dan kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, ya. Kalau tadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tadi sudah kita saksikan sama-sama baik lewat video pembelajaran maupun analisis dan pengerjaan tugas-tugas bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, maka pemimpin yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat beliau. Kemudian, apa saja yang kita dapat pelajari dari kepemimpinan Abu Bakar? Ya, Abu Bakar, di zaman kepemimpinan Abu Bakar itu terjadi peperangan antara kabilah. Maka Abu Bakar kemudian berusaha untuk tidak lagi ada pertumpahan darah antara umat muslim atau pemberontakan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kewajiban membayar zakat. Jadi umat muslim yang mampu wajib membayar zakat untuk bisa menyantuni umat muslim lainnya yang membutuhkan. Ya, saya kira seperti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang persoalan fikih, yaitu tata cara berwudu. Ya, di pertemuan berikutnya ya. Karena waktu kita sudah berakhir, maka kita bersiap-siap untuk pulang. Jadi silakan